Kita lanjut juga di dalam Kejadian 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Makna dasar dari konteks firman tersebut adalah ayat ini menggambarkan kondisi awal bumi sebelum Allah memulai menata segala sesuatu. Ada 3 hal besar yang harus kita pelajari. Yang pertama, belum berbentuk, tohu, tanpa tatanan. Yang kedua, kosong, bohu, tanpa isi. Yang ketiga, gelap gulita, belum ada terang. Namun meskipun keadaannya tampak kacau, Roh Allah sudah hadir, siap untuk berkarya untuk kita semua. Di dalam arti simbolik yang penting adalah yang pertama, bumi belum berbentuk dan kosong, melambangkan kehidupan manusia tanpa Allah, kacau, tanpa arah, tanpa tujuan, juga melambangkan kondisi rohani sebelum menerima terang Kristus. Yang kedua, gelap gulita, simbol dosa, kebodohan rohani, keterpisahan dari Allah di dalam Yohanes 3 ayat 19 dan di dalam Efesus 5 ayat 8. Namun gelap bukan akhir karena terang akan datang dari Allah. Samudra raya yang ketiga, samudra raya, yaitu di dalam simbol Ibrani kuno, air yang tak terkendali menggambarkan kekacauan, kekuatan liar yang menakutkan. Namun Alkitab menunjukkan Allah berkuasa atas air di dalam Mazmur 29 ayat 3 dan di dalam Mazmur 104 ayat 6 sampai ayat 9. Dan yang keempat, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam Ibrani, bahasa Ibrani, rohab, yang berarti bergetar, melayang-layang seperti induk burung yang menjaga sarangnya, simbol kasih, perlindungan, dan kuasa Roh Kudus yang siap menciptakan kehidupan baru. Kita belajar di dalam hubungan dengan ayat Alkitab yang lain. Di dalam Yeremia 4 ayat 23 itu berisikan menggunakan kata yang sama, tohu wabohu, untuk menggambarkan kehancuran akibat dosa. Di dalam Mazmur 51 ayat 12, yaitu Roh Kudus memulihkan hati yang hancur, sama seperti di awal penciptaan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, itu berisikan Allah yang berfirman, dari gelap muncullah terang. Adalah Allah yang sama juga menyalakan terang dalam hati kita melalui Kristus. Di dalam Yohanes 1 ayat 5, yaitu terang bersinar di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Di dalam nubuatan teologia itu yang pertama, kekacauan awal bumi, kondisi rohani manusia sama seperti bumi yang kosong dan gelap. Hati manusia sebelum diselamatkan Kristus juga kacau dan gelap. Roh Allah melayang-layang, janji karya Roh Kudus ini menubuatkan pekerjaan Roh Kudus di dalam penciptaan yang baru. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 sampai ayat 6. Dan di dalam Titus ayat 3 di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Yang ketiga adalah gelap menuju terang, gelap terang. Nah, di dalam gelap terang ini peralihan dari gelap ke terang, menubuatkan datangnya Kristus, sang terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12. Aplikasi rohaninya, Allah hadir di dalam kekacauan. Setiap hidup kita terasa kosong dan gelap, Roh Kudus tetap hadir. Setiap pekerjaan siap bekerja untuk menata hidup kita. Di dalam aplikasi yang kedua adalah pengharapan di tengah kegelapan. Gelap bukanlah akhir, terang Kristus selalu siap menyinari. Roh Kudus sebagai penuntun, kita perlu membuka hati untuk Roh Kudus. Karena hanya Dia yang bisa mengubah kekacauan menjadi keteraturan, kemampuan menjadi kepenuhan. Di dalam pesan renungan bagi kita semua adalah
Kejadian 1 ayat 2 mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Bukan dalam kondisi paling gelap, ia hadir melalui Roh Kudus-Nya, hidup yang nampak kosong, hancur, atau tanpa arah, bisa dipulihkan oleh kuasa daripada Roh Kudus. Di dalam renungan kita semua, kalau saat ini hidup Anda atau hidup kita semua terasa kacau, penuh kegelapan atau kehampaan, jangan putus asa. Sama seperti Roh Kudus, Allah melayang-melayang di atas air yang kacau. Demikian pula Roh Kudus hadir di atas kehidupan Anda dan kehidupan saya, siap menciptakan sesuatu yang baru. Terima kasih. Ini juga perenungan yang kedua. Nanti kita lanjut ke perenungan yang ketiga.